Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khusus di channel ini, saya pribadi akan mencoba sharing atau berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan mengenai tajwid. Nah, karena sesuai karena dalam hadis berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga ilmu yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Jadi sebagai pembukaan dari channel ini, saya akan menjelaskan ya yang dimaksud dengan tajwid itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan tajwid adalah, jadi tajwid itu secara bahasa artinya memperbaiki, ya, memperbaiki suatu bacaan. Lalu secara istilah itu adalah membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan cara mengeluarkan huruf dan makhrajnya, ya, memenuhi sifatnya dan memperhatikan hukum bacaannya, ya. Sangat jelas bahwa yang dimaksud tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya, ya. Yang dimaksud makhraj itu tempat keluarnya huruf. Nanti akan ada penjelasan di part selanjutnya gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tajwid. Lalu hukum belajar tajwid itu sendiri adalah, ya. Jadi hukum prakteknya itu wajib, fardu ain, ya, fardu ain. Namanya wajib berarti harus dilakukan. Lalu hukum teori atau materinya itu fardu kifayah, itu sunnah, ya. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya, ya, misal di antara kalian ada teman kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan hukum idhar, atau apa sih yang dimaksud dengan hukum idgham bi gunnah, misal seperti itu. Kalian bisa tuh menjelaskan teorinya gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tajwid, ya, secara bahasa dan istilah, dan hukum dalam praktiknya maupun teorinya. Nah, di sini belajar tajwid itu nggak sekedar cuma tahu maksud dan hukumnya, tapi ada yang lebih utama, yaitu keutamaan belajar tajwid itu sendiri. Nah, jadi keutamaan yang pertama adalah, ya, keutamaan yang pertama yaitu bisa memberikan syafaat. Nah, maksud syafaat di sini yaitu pertolongan, bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, siapa sih yang nggak mau dikasih pertolongan gitu? Atau siapa sih yang nggak mau gitu, yang nggak mau menolong teman atau sahabat atau saudara atau keluarganya pada hari kiamat nanti, ya kan? Itu satu keutamaan yang bisa menjadi motivasi kita dalam belajar ilmu tajwid ini. Nah, terus yang kedua, keutamaannya itu merupakan amal terbaik, amalan yang sangat terbaik, ya. Jadi sholat memang wajib gitu kan. Cuma belum tentu sholat yang kita lakukan, ya, itu diterima di sisi Allah. Nah, yang ketiga, mendapatkan derajat yang tinggi. Siapa coba yang nggak mau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mendapat sakinah dan rahmat, masya Allah, ya kan? Mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah langsung gitu, ya, dengan cara
belajar tajwid gitu. Nah, terus selanjutnya yang kelima itu mendapatkan sebaik-baik anugerah Allah. Ya Allah, siapa yang nggak mau coba mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Keutamaan dalam belajar ilmu tajwid. Ya, jadi kita nggak cuma sekedar tahu yang dimaksud tajwid atau sekedar tahu hukum tajwid itu sendiri, tapi kita tahu keutamaannya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tahu ya fadilah-fadilah dalam ilmu tajwid itu sendiri, itu bisa menjadi motivasi kita dalam belajar ilmu tajwid. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar lidah kita tidak salah dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi biar enak didengar gitu ya. Kayak misal ya, contohnya kalau misalnya nih ini bacaan orang yang belum tahu ilmu tajwid atau tidak mengamalkannya, misalkan contoh seperti ini, Qul a'udzu birabbin nas, itu kan kalau misalkan kita coba dengar gitu kan, wah ini bacaannya nih salah nih kayak gini. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu tajwid. Tapi kalau misalnya ada orang yang baca Al-Quran sesuai dengan tajwid, misal contoh seperti ini, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi kan dia tahu tempat keluar hurufnya ya kan? Jadi setiap huruf itu pasti ada tempat keluarnya dan sifat-sifatnya dan hukum-hukum bacaannya. Itu benar sangat penting sekali gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar membaca Al-Quran atau tidak sekedar menghafal Al-Quran, tapi kita tahu bahwa pentingnya ilmu tajwid itu sendiri. Nah, itu sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke materi dari ilmu tajwid itu. Nah, semangat ya, semangat untuk kalian yang ada kemauan dalam mempelajari ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran kalian bisa bagus gitu ya. Dan yang paling penting itu niat ya, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya gitu. Kalau misalkan dari awal niat kita belajar ilmu tajwid itu biar bacaan kita bagus, itu salah. Tapi kalau misalkan niat kita dari awal benar-benar diniatin sungguh-sungguh gitu, dari awal niat kita karena Allah Ta'ala, insya Allah akan mempermudahkan niat kalian itu ya. Nah, jadi itu sebagai muqaddimah sebelum masuk ke part selanjutnya ya. Nah, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Insya Allah konten ini sangat bermanfaat ya. Ingat, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.